Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamriana dari program studi Perbankan Syariah 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori produksi yang terdiri dari dua sub. Yang pertama yaitu faktor-faktor produksi dan yang kedua yaitu bagian-bagian produksi. Baik, untuk poin pertama itu faktor-faktor produksi. Dalam teori produksi dikenal dengan faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap merupakan faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi, contohnya yaitu mesin. Sedangkan faktor produksi variabel merupakan faktor produksi yang jumlah penggunaannya tergantung pada jumlah produksi. Dengan kata lain, bahwa faktor produksi variabel merupakan faktor produksi yang jumlahnya selalu berubah apabila output berubah. Contohnya yaitu tenaga kerja dan bahan baku. Secara umum, faktor-faktor produksi diantaranya yang pertama yaitu sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA, yaitu segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam atau ketersediaan yang ada di alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti tanah, sinar matahari, air, tumbuhan, batu bara, dan lain sebagainya. Tanpa adanya kekayaan alam, maka proses produksi tidak akan tercapai. Yang kedua yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia, yaitu kemampuan daya atau usaha manusia baik jasmani maupun rohani yang digunakan untuk meningkatkan guna barang dan jasa. Yang ketiga yaitu modal. Modal memiliki peranan penting dalam mempercepat serta memberikan kelancaran dalam proses produksi. Misalnya dana untuk membeli bahan baku ataupun mesin yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Tanpa adanya modal yang cukup tentu akan menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu kewirausahaan atau skill atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengkoordinasi faktor produksi sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Kemudian ada pun beberapa hal yang diperlukan oleh seorang pengusaha dalam melakukan proses produksi. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan yang tepat, penyusunan strategi, visi misi yang jelas, dan menetapkan tujuan yang pasti. Yang kedua yaitu organisasi, mengelola sumber daya demi mewujudkan tujuan perusahaan yang jelas dan terstruktur. Kemudian yang ketiga yaitu activating. Activating yaitu pengarahan, bimbingan, serta memberikan motivasi kepada karyawan pada bagian pekerjaannya masing-masing. Yang keempat yaitu controlling atau melakukan pengawasan untuk kesesuaian kerja terhadap pekerjaan pada bagiannya masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua yaitu bagian-bagian produksi. Produksi merupakan suatu proses mengubah bahan input menjadi barang output. Dapat pula dikatakan bahwa produksi merupakan suatu rangkaian yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai dari barang dan jasa. Selanjutnya ada pun pembagian produksi. Yang pertama yaitu bidang ekstraktif, yaitu semua usaha yang dilakukan dengan cara mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya yaitu perikanan dan pertambangan. Yang kedua yaitu bidang agraris, yaitu setiap usaha yang dilakukan dengan cara mengelola alam sehingga menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan. Contohnya yaitu pertanian dan perkebunan. Yang ketiga yaitu bidang perdagangan, yaitu setiap usaha yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Contohnya yaitu industri retail. Selanjutnya yang keempat yaitu bidang industri, yaitu setiap usaha yang dilakukan dengan cara mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya yaitu industri makanan dan industri tekstil. Selanjutnya yang terakhir yaitu bidang jasa, yaitu setiap usaha yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya yaitu perbankan, asuransi, dan pengangkutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.